Teman-teman, kali ini masih di channel kami. Selamat datang di channel kami. Hari ini kita berkesempatan untuk review freezer box dari material, perawatan, dan freezer apa yang cocok untuk usaha kalian. Jadi simak aja sampai videonya selesai ya teman-teman. Kita akan bahas tuntas tentang semua kebutuhan produk untuk freezer box. Jadi yang pertama untuk freezer box ini, dia peruntukannya untuk menyimpan barang yang setengah beku atau barang yang sudah beku. Jadi tidak disarankan untuk membekukan suatu benda seperti minuman atau es batu. Untuk freezer box ini dia tidak disarankan. Kalau untuk membekukan itu nanti ada namanya dia di freezer shading. Jadi nanti kalau ada waktu mungkin kita akan review freezer shading. Untuk kali ini kita berkesempatan untuk review freezer box. Jadi untuk freezer box sendiri dia ada dua bahan. Yang pertama menggunakan bahan aluminium seperti ini. Jadi untuk materialnya dia dari kulit jeruk. Untuk teksturnya dia kayak lebih kasar berpola gini ya teman-teman. Yang kedua ada juga menggunakan bahan PCM. Jadi kalau menggunakan PCM ini dia materialnya dari plastik, terus dilapisi metal di balik plastiknya. Jadi untuk materialnya dia lebih halus untuk teksturnya. Terus mungkin teman-teman yang mau usaha seperti frozen food, ayam potong, atau jualan es buah kupas, atau mungkin yang membuat freezer ini buat keperluan MBG, ini kan lagi rame MBG, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan produk dengan freezernya. Jadi yang pertama kita review bahan yang PCM. Jadi kalau PCM ini dia menggunakan kayak seperti fiber plastik dan dilapisi metal di balik bahan plastiknya ini. Untuk keunggulannya dari PCM ini dia lebih minim bunga es. Yang kedua lebih kuat dari durability-nya, sama untuk pendinginannya dia akan lebih rata. Soalnya kalau yang PCM ini kan ada lapisan metalnya. Untuk ngetes PCM ada lapisan metalnya atau enggak, nanti misal di rumah ada magnet, itu bisa ditempelkan di bagian dindingnya. Kalau dia mau lengket berarti menggunakan lapisan metal. Yang kedua, kalau ini kita kebetulan review dari merek Gea. Jadi brand Gea ini memang biasanya rekomendasi untuk usaha seperti Horeca, Frozen Food, Swalayan, Alfamart, Indomaret, banyak yang menggunakan freezer merek Gea ini. Jadi untuk teman-teman mungkin yang cari freezer atau yang sedang mencari kebutuhan freezer box, ini bisa jadi opsi untuk merek Gea ini. Kalau dari Gea ini dia fiturnya yang pertama dia materialnya menggunakan BCM, jadi sudah minim bunga es tadi. Terus untuk lapisannya lebih kuat karena ada lapisan metalnya. Dan yang kedua dari termometer. Kalau untuk Gea ini dia menggunakan termometer digital. Jadi nanti untuk pengaturan suhunya dia tetap manual, masih analog. Tapi dilengkapi dengan indikator termometer digital. Untuk fungsinya termometer digital ini dia mengetahui suhu yang ada dalam kabin freezernya. Jadi untuk semisal menyimpan daging ayam untuk kebutuhan suhu berapa bisa disesuaikan, lebih akurat juga untuk suhunya. Yang ketiga dia menggunakan lampu untuk penerangan di bagian dalam freezernya. Ada juga pegangannya seperti ini mas, pegangannya, kuncinya, dan juga dilengkapi roda. Jadi nanti kalau semisal mau membersihkan pun lebih mudah untuk geser-gesernya. Dan juga itu tadi ya teman-teman, ini untuk freezer itu dia tidak direkomendasikan untuk membekukan atau menyimpan barang yang untuk dibekukan seperti cairan atau es batu. Kalaupun dipaksa untuk membekukan, dia maksimal 30% dari kapasitasnya. Jadi yang kita review ini kebetulan kapasitas 300 liter. Kalau untuk membekukan berarti dia kalau dikilokan kan sekitaran 190 kg. Jadi kalau 30%-nya kurang lebih ya sekitar 60-70 kilo kalau untuk membekukan. Jadi dia kurang maksimal kalau untuk membekukan suatu cairan atau suatu produk. Untuk perawatannya sendiri kalau yang bagian PCM ini mudah. Soalnya dia bunga esnya kan lebih tipis. Jadi kalau untuk pemberian bunga esnya biasanya jangka waktu 6-7 bulan sekali harus dibersihkan bunga esnya. Caranya dicabut dari colokan listrik. Kalau sudah dicabut dari colokan listrik, kita siram menggunakan air hangat bisa untuk dindingnya, biar bunga esnya lebih cepat untuk mencairnya. Terus yang kedua, ini nanti dibuka bagian pembuangan air.
Jadi nanti otomatis bunga esnya meleleh, terus dibuka bagian pembuangan air. Ini nanti pasti langsung keluar untuk kotoran-kotoran yang ada di dalam freezernya atau bunga esnya sendiri. Untuk dalamnya nanti bisa dibersihkan menggunakan apa namanya, kanebo bisa, kain kering bisa. Jadi tinggal dilap aja. Itu tadi teman-teman untuk kebutuhan freezer yang dia tadi. Dari segi material dia menggunakan BCM. Terus yang fitur kedua menggunakan termometer digital. Ada rodanya juga, lampu sama penguncinya. Terus yang kedua kita bahas material yang menggunakan aluminium foil. Seperti ini. Ini dari RSA. Jadi RSA ini dia sama, satu importer dengan dia. Nah, ini untuk materialnya dia menggunakan aluminium foil. Jadi sebenarnya dua material itu ada kelebihan sama kekurangan masing-masing. Kalau aluminium foil ini dia kelebihannya bisa tahan beku selama 3 hari tanpa listrik. Soalnya kenapa dia bisa tahan beku itu karena bunga esnya dia lebih tebal. Itu yang membantu menjaga suhu agar tetap stabil meskipun tanpa menggunakan aliran listrik. Itu dia bisa tahan atau vakum selama 3 hari. Dan yang kedua, aluminium foil itu pasti lebih dingin dengan bahan yang BCM. Soalnya penghantar suhu dingin atau panas yang terbaik itu pasti kan dari aluminium. Cuman dia kekurangannya yaitu tadi dari segi aluminium foil ini bunga esnya pasti lebih tebal dibanding yang menggunakan BCM. Ini kebetulan kita review dari RSA. Ini juga merek yang best seller. Dia satu PT sama Gia. Untuk fiturnya juga hampir sama. Dia menggunakan termometer digital juga. Untuk pengaturan suhunya masih analog, dilengkapi termometer digital. Yang membedakan dengan Gia, dia dari material dalamnya aluminium foil. Terus yang kedua, untuk RSA ini dia belum ada lampunya. Kalau roda sudah ada, sama-sama sudah dilengkapi dengan roda. Untuk basketnya sendiri dia masih satu. Untuk handle pegangannya dia langsung jadi satu sama pintunya, nanti dilengkapi pengunci juga. Untuk perawatannya, kalau yang model aluminium foil ini harus sering dibersihkan, soalnya dia bunga esnya kisaran 3 bulan itu udah tebel. Untuk pembersihannya, kalau aluminium ini harus lebih hati-hati dibanding menggunakan BCM. Jadi tidak disarankan dia dibersihkan menggunakan barang yang keras, tumpul atau yang agak tajam. Itu nanti bisa merobek bahan aluminiumnya itu sendiri. Jadi kalau robek otomatis dia langsung ada kebocoran di evapnya. Itu yang menyebabkan freezer akan cepat rusak. Jadi pembersihannya sama, dicabut dari colokan listrik. Kalau sudah tidak ada aliran listrik biar lebih aman, bisa disiram menggunakan air hangat biar lebih cepat meleleh untuk bunga esnya. Setelah dindingnya semua disiram dengan air hangat, untuk pembuangannya ini bisa dibuka. Nah, otomatis nanti kotorannya dia mengalir lewat sini semua. Dan untuk dalamnya itu bisa dilap menggunakan kanebo kering biar cepat kering dan cepat bersih lagi, teman-teman. Terus untuk basketnya dia hanya satu basket ya, teman-teman. Sama punya Gia tadi juga sama, satu basket. Untuk perawatan kurang lebih hampir sama. Ini untuk perbedaannya dari segi material dari RSA dan Gia. Jadi teman-teman nanti bisa disesuaikan, semisal teman-teman membutuhkan untuk usahanya semisal frozen food, daging ayam atau apapun itu bisa menggunakan BCM karena dia lebih nggak lengket. Ataupun juga yang menggunakan semisal ikan laut itu bisa pakai aluminium foil juga bisa. Kalau biasanya buah kupas itu rame yang pakai BCM, soalnya dia lebih karena dia kalau buah kupas kan pasti di vakum untuk kemasannya, jadi dia lebih bagus menggunakan BCM. Dan untuk ini, kedua freezer ini dia kapasitasnya 300 liter. Kapasitas bersihnya kurang lebih sekitar 280 literan. Untuk harganya, yang RSA ini dia kena di harga 31 sekian. Kalau yang Gia ini, dia di harga 3.300.000-an. Dan satu lagi teman-teman, ini kan dia biasanya penggunaan setiap hari. Untuk perawatannya, lebih baik 2 bulan atau 3 bulan sekali di bagian mesinnya ini sering dibersihkan dari debu-debu. Soalnya kalau pemakaian tiap hari itu pastikan di kompresornya ini banyak debu. Caranya mudah, tinggal dicabut dari aliran listrik biar lebih aman, nggak ada aliran listrik yang mengalir. Ini bisa dilepas baut-bautnya
nanti bisa dibersihkan menggunakan kuas kering, tinggal dibersihkan aja biar kinerja freezernya tetap stabil, tetap maksimal, dan tetap dingin. Oke teman-teman, jadi untuk teman-teman yang merasa video kita bermanfaat, video kami bisa membantu untuk teman-teman semua, bisa di share di keluarga, subscribe juga bisa. Jadi sewaktu-waktu kalau kita akan review lagi, akan jadi lebih semangat kalau ada apresiasi dari teman-teman semua. Selamat siang dan terima kasih.